Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Perkenalkan, saya Destiara Falupi dengan NIM V1523021. Perkenalkan, saya Zahra Zafaresa dengan NIM V1523081. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NIM V1523051. Perkenalkan, nama saya Firmandia Rahman Nugroho dengan NIM V1523032. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah merupakan ruang hidup yang meliputi daratan, perairan, dan udara di atasnya. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai macam bentuk dan sifat. Wilayah Indonesia juga memiliki potensi yang besar, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Yang kedua adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan negara. Yang ketiga adalah penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membangun kekuatan dan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain 1. Menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 2. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana. 3. Membangun infrastruktur di berbagai wilayah. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Membangun kerjasama dengan negara lain. Dengan penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah diharapkan dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Pemikiran wawasan Nusantara diilhami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofi dari Pancasila sebagai ideologi negara, serta jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawan. Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Selanjutnya adalah faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas kepulauan, yang kedua adalah kepulauan Indonesia, kemudian yang ketiga adalah konsepsi tentang wilayah Indonesia yang meliputi 1. Res nullius, yakni laut tidak ada yang memilikinya. Kemudian yang kedua adalah res communis, yakni laut adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh 128 negara. Kemudian yang ketiga adalah mare liberum, yakni wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Kemudian yang keempat adalah mare clausum, the right and dominion of the sea. Hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Kemudian yang kelima adalah archipelagic state principle, di mana asas negara kepulauan yang menjadi dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah negara kepulauan. Adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dalam mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua adalah laut teritorial, yaitu salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang ketiga adalah perairan pedalaman. D. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Karakteristik wilayah Nusantara. Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terdiri dari sekitar 17.508 pulau. Jumlah pulau yang memiliki nama adalah 6.044 buah.
Batas astronomis Indonesia berada di garis lintang 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. 1. 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. 2. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan RI yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3. Peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Dari 17 Februari 1969 deklarasi landas kontinen sampai sekarang, aspek pokok deklarasi landas kontinen. 1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara. 2. Pemerintahan Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. 3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluas negara tetangga. 4. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landasan kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin yakni utara negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian untuk bagian selatan yakni negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Kemudian untuk bagian barat yakni berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian untuk bagian timur yakni negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Lokasi Indonesia terletak di lempeng tektonik. Indonesia rawan terkena gempa bumi dan menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Gunung Krakatau. Terletak di Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Jawa. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi sebagai yang pertama adalah wilayah daratan, yakni daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia atau Sarawak dan Sabah, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang kedua adalah wilayah perairan, yakni Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contohnya Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Filipina. Yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Baiklah, yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yakni yang pertama adalah wujud wilayah. Wilayah Nusantara dibatasi oleh lautan yang memuat ribuan pulau yang terhubung oleh perairan. Wilayah ini terletak di posisi dunia antara 2 samudra dan 2 benua. Hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan nasional Indonesia yang mempengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua adalah tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini berbentuk republik dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat.
Untuk sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini adalah negara hukum dan DPR memiliki kedudukan yang kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Anggota MPR juga merangkap sebagai anggota MPR. Kemudian ada unsur isi. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 1. Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal. 1. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara. 2. Satu kesatuan politik dalam arti Undang-Undang Dasar dan politik pelaksanaannya, serta satu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Yang keempat, satu kesatuan ekonomi berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Yang kelima, satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Dan yang keenam adalah satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Selanjutnya adalah unsur tata laku. Yang pertama, tata laku batiniah. Berdasarkan falsafah, bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Kedua, tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemandunggalan, kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Kemudian yang keempat adalah penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Wawasan Nusantara menjadi kunci dalam menghadapi dinamika globalisasi dengan manfaat seperti 1. Pengakuan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup untuk menghasilkan sumber daya alam yang besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. Kemudian yang keempat, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara meliputi proyek pembangunan sarana prasarana transportasi. Kemudian yang kelima, penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya meliputi pemeliharaan keberagaman sosial budaya dengan kebijakan Bhinneka Tunggal Ika, tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Kemudian yang keenam, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian ada tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan, geografis, dan aspek sosial budaya. Meskipun faktor tersebut serupa, wawasan nasional tetap bersifat khas dan subjektif. 6 konsepsi wawasan nasional Indonesia termasuk persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik dapat dilihat dari 2 dimensi. Yang pertama, yaitu dimensi kewilayahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena kehidupan. Dimensi kewilayahan mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realitas suatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Yang kedua, yaitu dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diserap dan dari interaksi antara bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena sosial. Baiklah, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.